Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hari Sabtu membuat walimah. Cakep. Hari Sabtu membuat walimah. Jangan lupa membakar ikan. Dari sekian banyak tempat saya ceramah, baru inilah ceramah di tempat makan. Kalau lihat tempat makan, rasanya mau langsung makan aja, nggak mau nak ceramah. Tapi tadi sudah diberi makan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, para alim ulama, para guru, baik guru agama, guru sekolah, guru ngaji, atau guru silat kalau ada. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, kecuali tokoh bangunan. Spesial Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Pak Haji Maslan. Maksud saya karena dia yang menghubungi saya. Rasanya pada pagi hari ini suasananya betul-betul berbeda ceramah. Tengah hari cuaca panas. Cakep. Tengah hari cuaca panas. Cuaca panas ketemu biawak. Pagi hari ini saya ceramah di Kecamatan Seluas, tapi balihonya di Kucing Sarawak. Itu kalau dipoto pasti orang salah kira nih. Wah, ceramahnya di Malaysia, rupanya di Seluas sebenarnya. Ini termasuk pembohongan publik. Ini bukan pembohongan publik, ini baliho waktu saya ceramah di Kucing. Jadi dibawa ke sini lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Saya lihat juga bapak-bapak polisi ikut mengamankan acara kita pada pagi hari ini. Asal Bapak Ibu tahu, itu yang pakai baju polisi itu asli polisi, bukan security. Karena saya pernah ketemu security, orang kira polisi, padahal itu security. Saya ketemu polisi ketemu security itu di mall Singkawang. Boleh dikecilkan sedikit volumenya? Tak enak ceramah begini. Ngiong ngiong ngiong. Mikrofon yang lain tolong dimatikan. Itu udah mati. Dikecilkan sedikit bang. Oke. Dah. Oke. Sampai mana tadi, lupa saya ceramahnya. Saya ke mall Singkawang, ketemu security. Apa kata security? Pak Ustadz, sejak baju kami warna coklat naik derajat kami. Orang kira kami polisi. Saya ketemu polisi. Apa kata polisi? Sejak baju security warna coklat turun derajat kami. Orang kira kami security. Atribut dah terbalik sekarang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini di tempat ini kita bisa bertemu kembali dan bersilaturahim. InsyaAllah acara ini bisa menambah ilmu kita, bisa meningkatkan iman kita, dan insyaallah nanti di akhirat kita akan kumpul lagi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau acaranya ada 3 yang di launching. Apa-apa nih Pak Haji Maslan? Bengkel. 1. Yang kedua makan.
makan. 3, pencucian. Jadi judul ceramahnya apa ini sebenarnya? Inilah ceramah yang paling saya bingung. Tidak ada judulnya. Ceritanya makan, nyuci, sama bengkel. Ibu bapak, ini lihat makanan saya udah mau makan lagi kan? Gimana saya mau makannya sambil ceramah? Ibu bapak, saya ingin menyampaikan tentang konsep rezeki saja. Ini orang sekarang banyak bingung tentang rezeki. Dikiranya rezeki itu hanya duit. Apa betul rezeki itu duit? Bu, ibu, ini ibu-ibu hidup enggak nih? Oh, ada suaranya. Mohon maaf, soalnya ini jauh nih panggungnya, rasa konser band rasanya. Jadi agak susah ngajak ibu komunikasi karena jauh. Karena jauh nih saya pun agak kesulitan membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Kalau lihat dari situ nampaknya nenek-nenek semuanya. Nggak apa-apa jauh ya. Saya tuh kalau ceramah biasanya yang taruh di depan tuh yang cantik-cantik gitu. Ini yang taruh di depan nenek-nenek, rusak pemandangan. Jangan tersinggung nek, gurau ya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rezeki. Kita bahas konsep rezeki saja. Rezeki terdiri dari 3 huruf ro, za, ko. Rozako artinya kalau bahasa Sambasnya given, pemberian. Tapi dalam makna yang sebenarnya rezeki adalah mahamalaka ila ta'atillah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, lalu yang diberikannya itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah yang disebut rezeki. Apapun yang kita miliki, kalau itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah rezeki. Contoh, duit rezeki atau bukan? Masih bingung jawabnya. Duit rezeki atau bukan? Ya, duit adalah rezeki kalau digunakan untuk taat kepada Allah. Gimana supaya duit ini digunakan taat kepada Allah? Diinfakkan di jalan Allah. Rezeki kita tuh cuma 3 bu sebenarnya. Berapa bu? Berapa pak? Ini bapak udah sarapan belum? 3. Ada berapa rezeki kita? 3. Pertama, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan, itulah rezeki kita. Tapi yang kita makan itu semua akan jadi kotoran, busuk, tidak berguna sama sekali. Semahal, senyaman, seenak apapun makanan kita, pasti semuanya jadi kotoran. Dan mohon maaf, makanya kita jadi manusia jangan sombong. Kotoran manusia kalau dibandingkan dengan kotoran sapi, masih menang sapi. Bu, ibu, tahu ke kotoran sapi? Itu kotoran sapi kalau dikumpulkan itu jadi pupuk kompos, disiramkan ke cabai, subur cabainya. Coba kotoran manusia, kotoran kita kumpulkan, siramkan ke cabai, apa jadinya? Mati cabainya pak. Saking tidak bergunanya kotoran manusia. Jadi jangan sombong jadi manusia. Dibandingkan dengan binatang aja kita udah kalah. Mohon maaf lagi. Bapak tahu monyet? Kara, tahu monyet kara? Ada hubungan keluarga? Monyet hari ini dia lahir, hari ini dia langsung bisa lari jalan. Manusia lahir setahun baru bisa jalan. Jadi hebat manusia atau monyet? Hebat monyet, makanya jangan sombong. Ma'akal tafa'afnaita. Apa yang kita makan itu akan jadi kotoran. Itulah rezeki kita. Itulah harta kita itu cuma 3. Yang pertama, yang kita makan. Yang kedua, malabista fa'ablaita, yaitu yang kita pakai.
Yang kita pakai pun semuanya nanti akan buruk, semuanya akan lapuk. Dan mohon maaf, yang banyak hartanya, apalagi ibu-ibu nih biasanya paling banyak hartanya nih. Coba lihat, hampir semua bawa tas. Apalah gunanya bawa tas banyak-banyak? Sampai pernah saya nanya, Bu, ini ibu-ibu kemana-mana nih bawa tas. Acara pengajian bawa tas, arisan bawa tas, dengarkan ceramah bawa tas. Apa gunanya, Bu? Apa kata dia? Tas ini memang banyak gunanya Pak Ustadz. Untuk apa? Siapa tahu nanti selesai acara ada kue lebih. Kami masukkan dalam tas. Lihat kue, ingat anak, masukkan dalam tas. Lihat pisang, ingat dengan laki, masukkan dalam tas. Lihat pisang, ingat laki. Tapi ibu-ibu, kalau kita makin banyak harta, makin lama nanti hisapnya di akhirat. Kecuali yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rezeki, duit bisa menjadi nikmat kalau kita gunakan di jalan Allah. Itu rezeki. Tapi rezeki bisa berubah menjadi laknat ketika dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kerja tidak sholat, gara-gara kerja menjatuhkan orang, gara-gara ingin dapatkan jabatan, fitnah sana, fitnah sini, maka rezeki yang kita dapat hakikatnya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duit adalah rezeki kalau kita gunakan untuk taat. Kipas angin rezeki atau bukan? Rezeki. Kenapa? Digunakan untuk ngipasi ustadz ceramah. Kalau untuk ngipasi artis rok pendek, jadi laknat. Mikrofon rezeki karena digunakan untuk ceramah. Kalau diberikan ke artis rok pendek nyanyi, bapak-bapak, aki-aki melihat di bawah beliur-liur, maka itu berubah menjadi laknat. Insya Allah ini mohon maaf Pak Haji Maslan, ini salon ini nyewa apa punya sendiri? Minjam. Kita doakanlah yang punya salon di akhirat ini masuk surga dengan salon-salonnya sekalian. Gitu. Mohon maaf, ceramah kalau tidak pakai mikrofon apa jadinya Pak? Jadi penting tak mikrofon nih? Makanya saya paling marah kalau orang tuh asal-asal mikrofonnya. Baru assalamualaikum, bingung kita ceramah. Saya ceramah semangat tuh karena 3 faktor. Pertama, faktor jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya semangat. Yang kedua, faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya bagus, semangat saya ceramah. Yang ketiga, faktor makan. Kalau udah diberi makan, nah ginilah jadinya dia. Berapi-api ceramah, walaupun orang yang dengarkan beliur-liur. Bisa putus surat tinggi kita kalau ceramah nak pakai mikrofon. Jangan cuman band ya yang dibaguskan mikrofon. Maka mikrofon ini pun adalah rezeki karena kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah paham sampai di sini tentang rezeki? Belum? Payah juga nyeramai orang seluas. Belum paham-paham masih. Oke, saya lanjutkan. Anak rezeki atau bukan? Anak itu rezeki. Berapa banyak orang yang ingin punya anak tapi belum Allah beri anak. Ada yang sampai, kawan saya itu ada yang 10 tahun nikah belum Allah beri anak. Sampai akhirnya dia karena duitnya banyak, macam Pak Haji Maslan kan banyak duitnya. Orang banyak duit tuh gaya jalannya aja lain, Pak. Kalau orang duitnya sedikit, jalannya tuh nunduk. Nyari duit cecer. Nah, itu orang enggak berduit. Tapi orang banyak duit tuh jalannya gini. Orang susah tuh enggak punya duit tuh nunduk jalannya nyari duit cecer. Sekali terinjak warna biru, pas diambil rupanya plastik aqua. Itu orang susah.
Kawan saya 10 tahun nikah, belum Allah beri anak. Tapi karena duitnya banyak, dia pergi ke Singapura. Mau apa dia? Buat bayi tabung. Demi punya anak, buat bayi tabung. Berapa buat anak pakai bayi tabung? Pakai tabung paling murah harganya 100 juta. Itu paling murah. Tabung-tabung yang udah second. Tabung yang udah second itu, Bu, 100 juta. Apalagi kalau yang baru. Makanya anak ini pun adalah rezeki dari Allah. Orang banyak susah dapat anak, sampai buat bayi tabung ke Singapura. Kita di seluas alhamdulillah. Bahkan ada yang mudah sekali dapat anak. Nikah bulan 1, bulan 2 lahir anaknya. Itu pasti MBA itu. Married by accident, karena kecelakaan. Nah, anak rezeki. Makanya ibu-ibu, anak-anaknya tuh yang masih kecil-kecil, sayangilah baik-baik, jaga baik-baik. Karena ini adalah investasi tabungan akhirat kita. Jangan terlalu dituntut anak harus pintar sekarang anaknya. Nggak usah. Karena anak pintar tuh ada waktunya. Ini sekarang banyak orang tua itu maunya anaknya pintar dari kecil. Pintar tuh ada waktunya. Sekarang masa anak-anak tuh masa bermain. Biarkan dia main-main. Makanya kalau biar kacik, anak-anak tuh lari-lari, lompat-lompat. Pas saya sedang ceramah, saya tidak marah. Biarkan ya biar kacik lari, lompat. Karena biar kacik kan bukan orang. Nah, biar kacik tuh bukan orang, Bu. Asal Bapak tahu. Soalnya saya pernah nelpon panitia. Saya telepon acara di masjid. Saya telepon panitia, udah ramai ke orang di masjid? Belum Pak Ustadz, baru biak kacik. Berarti kan biak kacik bukan orang. Paham gak, Bu? Saya nelpon panitia. Saya tanya, udah ramai ke orang di masjid? Kata dia belum, baru biak kacik. Berarti biak kacik bukan orang. Anak orang. Jadi biarkan aja lah dia begitu ya. Asal jangan yang udah beuban tuh yang lari-lari. Berarti itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Anak adalah rezeki. Luar biasa. Apa yang pepatah orang tua kita dulu, Pak? Waktu dulu banyak anak, banyak rezeki. Lama lah saya merenung. Betul ke orang banyak anak, banyak rezeki? Ternyata memang betul. Orang tua zaman dulu kan anaknya banyak-banyak. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu tuh perempuannya subur-subur. KB belum ada. Subur. Anaknya 7, 9, 10, 12. Sampai mertua saya 14 anaknya. Kenapa? Perempuan zaman dulu subur-subur. Pagilah dia ke sawah, 2 laki bini. Hujan hari kan. Basah. Kolor lakinya basah. Wah, digantung lakinya di pintu. Lewat bininya, ditetesi air kolor bunting. Dia enggak percaya dia. Coba aja kalau enggak percaya. Ini perempuan zaman dulu banyak anaknya. Luar biasa. Malah kawan saya yang di Yogyakarta, Pak, itu 22 anaknya. Satu induk ya, bukan banyak istri, enggak. Satu istri. Tapi anaknya 22. Banyak anak, banyak rezeki. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi bisnismen. Sampai-sampai sekarang masing-masing anak tiap bulan ngasih orang tuanya 1 juta. Anaknya 22. Berarti 1 bulan 1 juta kali 22 sama dengan 22 juta sebulan. Dia goyang-goyang kaki ya. Apa kata dia? Kalau tahu gitu dulu, ku tambah lagi anakku gitu. Luar biasa orang tua kita, anaknya banyak, tapi bisa diberinya pendidikan, dijaganya baik-baik. Siapa sebenarnya yang paling hebat dalam membesarkan anak? Bapak atau ibu? Oh, bapak nak jawab. Satu ibu bisa merawat 10 anak, betul?
Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Hebat ibu. Tapi ibu harus ingat, satu bapak bisa merawat 4 ibu. 4 kali 10 sama dengan jadi hebat bapak atau ibu? Apa kata ibu? Kalau tahu gini ceramahnya balik aja lah kita. Ibu meninggal lakinya, kadang dia tidak kawin lagi, dijaganya anaknya nih biar sampai besar, sampai sarjana. Tapi kalau bapak-bapak enggak, meninggal bininya nikah lagi dia. Apa alasannya? Kasihan dengan anak-anak Pak Ustad. Nah, pokoknya anak lah jadi alasannya. Artinya dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak juga adalah rezeki. Gimana supaya anak ini jadi rezeki? Dekatkan dia kepada Allah, berikan pendidikan, nanti dia jadi anak soleh soleha, menghafal Al-Quran. Tabungan akhirat kita, insya Allah kita selamat dalam menghadapi pertanyaan di yaumil akhir nanti. Amin insya Allah. Rumah rezeki. Apa yang tadi? Kipas angin rezeki, mikrofon rezeki. Mobil, ada yang taruh mobil ibu, bapak? Hah? Motor, ada yang naruh motor? Punya motor, ada enggak punya motor? Punya mobil? Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini bulan depan punya mobil semua. Kira-kira mobil itu rezeki atau bukan? Rezeki kalau digunakan untuk taat kepada Allah. Mana mobilnya yang rezeki? Mobil yang antar jemput ustadz tadi itu. Ini kadang-kadang beli mobil mahal, Fortuner, Pajero Sport, Alphard, tapi sekalipun tidak pernah digunakan untuk jemput ustadz ceramah. Cuman digunakan untuk jemput artis rok pendek di Pontianak bawa lagu alamat palsu. Dikawal pula oleh Pak Polisi. Pas nyanyi pakai rok pendek, cuman disuruh lihat-lihat aja Pak, tidak disuruh pegang. Dan itu dibayarnya mahal, minimal 50 juta. Belum lagi sama kru-krunya, tukang hiasnya. 50 juta artis, bawa alamat palsu, ngundang ustad. Mohon maaf, kalau kita bicara secara ekonomi, ngundang ustad itu lebih murah daripada ngundang artis. Betul Bu? Ngundang artis, belum nyanyi artisnya, udah habis air kopi 2 ceret. Ngundang ustadz, udah setengah jam saya ceramah, air kopi pun tak ada. Saya cuma mau bilang, bukan mau minta kopi, bukan Pak Haji. Saya tidak mau minta macam-macam Pak Haji. Takut honor saya dipotong. Saya cuma mau bilang bahwa ngundang ustadz itu lebih murah daripada ngundang artis, itu aja. Nah, tapi orang mau dengarkan ceramah itu udah alhamdulillah. Makanya kalau punya mobil, kalau punya motor, minimal bawalah dia untuk sholat berjamaah ke masjid. Itulah nanti harta kita yang akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil rezeki, motor rezeki, anak rezeki, istri? Pak, istri rezeki atau bukan? Nampaknya ragu mau jawabnya kan? Mau dijawab rezeki tapi tang macam mantu Pak Ustaz. Mohon maaf. Istri itu rezeki Pak. Bapak pernah tidak membayangkan istri itu ngasuh anak kita di rumah? Kita kan keluar nyari nafkah, betul? Keluar. Saya nengok, saya lihat istri saya begitu, saya kan tinggalkan ceramah Pak. Biasa saya balik 1 hari, pergi 10 hari. Balik 2 hari, pergi lagi belasan hari. Yang ngurus anak, istri. Yang ngurus makannya, istri. Tidurnya tak lelap, harus bangun tengah malam buta. Kemudian harus menyusukan anak, digigit berkali-kali. Apa lagi? Ibu-ibu lah pokoknya yang paling tahu. Itu Pak, kalau kita tidak anggap dia rezeki, berdosa kita. Makanya istri yang tulus mendoakan suami, coba lihat ibu-ibu.
Ibu-ibu, seorang istri yang tulus mendoakan suaminya akan merubah kehidupan suami. Lihatlah, akan ngalir deras rezekinya. Ini ibu-ibu yang tulus mendoakan suaminya. Pergilah bang, salaman, cium tangan, cipika-cipiki. Jangan ambil duit haramnya bang. Ngalir rezeki suami itu pak. Bu, ibu, nanti ajalah Pak Ustadz. Tunggu saya jadi kaya, baru saya berinfak, bersedekah. Jangan nunggu kaya, belum tentu kau sampai. Dan mohon maaf, penyakit orang kaya biasanya tuh 3. Pertama, orang makin kaya biasanya makin pelit. Biasanya, tapi tidak semuanya. Biasanya. Coba lihat tuh pembawa acara namanya Pak Ramli. Pak Ramli Angkara, betul ya namanya ya? Nah, panggilannya apa di sini? Ramli. Coba lihat Pak Ramli ini, kita tes. Orang kaya tuh biasanya makin kaya makin pelit. Kita tes ke Pak Ramli. Pak Ramli, misalkan Pak Ramli ini miskin, punya duit 10.000, saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah hartanya diberikannya kepada saya. Nah sekarang Pak Ramli udah kaya, punya duit 100 juta, saya minta 50 juta, mau enggak Pak? Nah kan orang kaya aja balik. Padahal same-same setengah. 10.000 diminta 5.000 setengah. 100 juta diminta 50 juta setengah. Kenapa dia tak mau? Orang kaya umumnya pelit. Pak Ramli punya ayam 2 ekor. Kecil ayamnya. Saya minta 1 ekor insya Allah mau dia. Sekarang udah kalau punya sapi 2 ekor. Saya minta 1 ekor. Mau enggak? Nah itulah bukti orang kaya paling. Jadi enggak usah kaya lah bapak. Makanya bapak ibu, kalau belum siap jadi orang kaya, enggak usah kaya dulu. Kenapa? Berat nahan pelitnya. Yang kedua, jadi orang kaya, umumnya tidak semua, ini secara umum aja. Orang kaya itu biasanya sombong. Sombong biasanya. Waktu belum kaya, pakai jilbabnya itu ke bawah dada, itu belum kaya tuh. Tapi kalau udah kaya, mulai pakai lilitkan ke leher. Dah nyekok. Waktu belum kaya jalannya masih normal. Tangannya gini. Tapi kalau udah kaya, jalannya udah gini. Jadi ikut BKMT bu, jadi. Pakai motor atau pakai Yoto? Itu dah mau pamer dia. Apa pula hinggap di kepala saya. Nah yang ketiga, mohon maaf, orang kaya tuh nanti di akhirat lama hisapnya kalau tidak digunakannya di jalan Allah. Orang kaya. Tapi kalau jadi orang miskin, insya Allah cepat masuk surga. Karena pertanyaannya ringan, cepat, tidak ada yang mau ditanya. Hai ibu, ada motormu? Kata dia, ya Allah malaikat, jangankan motor, sepeda aku pun minjam. Udah ada hartamu. Ada rumah kontrakanmu? Jangankan saya punya kontrakan, saya seumur hidup nih ngontrak, tak punya rumah. Kasihan kata malaikat, masuk surga aja lah. Tapi orang-orang kaya, mohon maaf, lama hisapnya di akhirat. Kalau harta itu tak digunakannya di jalan Allah, tidak diinfakkannya di jalan Allah. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau harta yang didapat itu didapat dari yang haram. Berjudi. Di Seluas ada enggak sih orang berjudi, Pak? Ada. Hah? Di Seluas ada enggak orang berjudi? Ada. Enggak ada. Saya kan udah sering ke Seluas. Saya udah lihat kiri kanan gitu, kalau datang enggak ada orang berjudi. Nampaknya dia sembunyi-sembunyi. Enggak berkah, Bu. Bu, Ibu, kalau dikasih duit sama suaminya 1 juta hasil judi, ambil atau tolak? Tolak. Kurang kompak jawabannya. Ibu dikasih duit hasil judi 1 juta oleh suaminya, ambil atau tolak? Tolak. Kalau 10 juta? Tolak. Kalau 100 juta? Tolak. Pret. Kurang banyak bang.
Untuk apa diberi duit 10 juta, 1 juta bang, tapi kau campakkan aku ke dalam neraka jahanam bang? Oh, ada yang jawab betul pak. Itulah yang paling menjiwai nampaknya. Jangan pak, hidup ini tidak penting banyak, yang penting berkah. Betul pak? Berjudi. Hari pertama bawa duit haram ke rumah 200.000. Hari ketiga bawa duit haram ke rumah 300.000. Hari ketiga bawa duit ke rumah, duit haram 500.000. Berganti hari. Akhirnya terbiasa dengan duit haram. Jangan heran, setengah mati bapak cari nafkah, tidak pernah dihargai oleh istri. Keras otaknya, tak mempan nasihat suami. Kenapa? Duit haram kau berikan. Setengah mati kita nyekolahkan anak sampai sarjana, tapi begitu dia nikah, anak lebih takut dengan istrinya daripada kita orang tuanya. Kenapa? Duit haram kau berikan. Makanya berhenti berjudi pak. Pak, berjudi berhenti. Berjudi berhenti. Yang penting hidup kita ini berkah. Tak ada orang kaya gara-gara judi itu, tak ada pak. Tak ada sejarah mencatat orang kaya gara-gara berjudi itu, tak ada. Ada Pak Ustadz? Itu kaya dia gara-gara berjudi? Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Kan begitu, ada ujungnya biasanya. Haji Roma ada aja. Terlalu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya rasa udah habis waktunya ya. Oh, masih 5 menit. Dah jam 9.55 saya tengok. Ya, harta kita yang sebenarnya tadi, yang pertama yang kita makan, yang kedua yang kita pakai, yang ketiga yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Semakin banyak kita menabung, berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah, itulah nanti yang akan menolong kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Bapak Ibu? Mau berinfak? Mau nabung? Udah siap duitnya? Bapak-bapak udah siap duitnya? Kita nangguk pagi hari ini sekalian. Seluruh duitnya akan kita pergunakan untuk pembangunan masjid Jamiul Wusta. Itu. Silakan panitia mainkan dengan merdu. Ikan yang besar-besar ada di atas ini. Ini ikan paus nih, Pak Haji Maslan ikan paus. Ini hiu. Pokoknya ke sinilah sambil berselawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Nyaring-nyaring. Asyraqal badru alaina. Naik bang. Fahtafat minhul buduri misla husnik mara'aina qatu ya wajhal sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, maka turun dua malaikat mendoakan kita. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munsikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang berlipat ganda untuk orang yang berinfak. Amin. Tapi yang tidak berinfak, padahal dia bawa duit, tapi dia pura-pura tidur, pura-pura wirid zikir, kotaknya masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotaknya udah makin dekat, astagfirullah, astagfirullah. Kotaknya udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang macam itu didoakan juga oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma timunsikan talafa. Ya Allah, binasakan orang ini dengan harta-hartanya sekalian. Mau? Panitia, jalankan sekali lagi. Yang belum tuh tadi itu tangguk lagi sekali. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah jam 10 pas. Tadi saya mulai jam 9, sekarang dah jam 10. Dan ikan-ikannya pun udah kita tangguki semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan diterima oleh Allah dan menjadi penolong bekal kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah ke Bu? Belum? Asal ibu bapak tahu, banyak penceramah mati gara-gara kecapean ceramah. Kiai Haji Zainuddin MZ balik dari ceramah jam 2 malam tahun 2011. Habis sholat subuh, tumbang, pingsan, kecapean ceramah, mati. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari balik dari ceramah subuh, naik motor Ninja 650 cc, ngantuk, nabrak batang palam, mati, kecapean ceramah. Ustadz Arifin Ilham mati, kecapean ceramah. Ustadz Tengku Zulkarnain mati, kecapean ceramah. Semua ustadz mati gara-gara kecapean ceramah. Apakah bapak ibu mau membunuh saya? Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Pak polisi baru datang, baru mulai ceramahnya Pak. Udah mau selesai maksud saya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Pak. Ini saya pernah khutbah Jumat Bapak Ibu. Itu ada polisi datang terakhir. Saya jadi penasaran, kenapa polisi itu datang terakhir? Setelah saya telusuri, saya cek, rupanya polisi itu mengamankan lalu lintas dulu. Setelah aman, baru dia masuk ke dalam masjid. Itu rupanya alasannya, makanya dia datang paling akhir. Setelah kondisi aman, udah mau selesai, baru datang. Nah, kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga sama Pak polisi. Mohon maaf Pak, udah 1 jam saya ceramah nih Pak. Kita tutup saja ya. Langsung doa, lepas itu kita makan. Itu yang penting sebenarnya, acara inti itu makan. Kalau tak ada makannya mengamuk orang semua. Bapak Ibu, kalau selama 1 jam ini, bukan ceramah lah ya, cerita-cerita aja tentang Islam ini. Kalau selama 1 jam ada omongan saya yang menyinggung perasaan, tak berkenan di hati Bapak Ibu, atau tidak sopan, atau tak layak saya sebutkan di majelis ini, saya Ustadz Hatoli mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ibu bapak membuat walimah, buatlah walimah di waktu pagi.
Kalau bapak ibu masih mau mendengarkan saya ceramah, boleh nanti di Seluasni diundang sekali lagi. Soal biaya tanya ke Pak Haji Maslan. Dia yang paling sering undang saya. Demikianlah, beli keripik 10.000 rupiah, keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.